Selamat pagi anak-anak, mama papa dan bapak ibu guru, serta karyawan SD Putra Nirmala Cirebon. Pagi ini kita berjumpa kembali di Renungan Pagi di hari Rabu 25 November 2020. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami sembah. Terima kasih atas segala penyertaan yang tak henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami sepanjang malam hari. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tidak kekurangan satu apapun dan dalam keadaan sehat. Ya Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas setiap nafas kehidupan yang telah Engkau berikan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan sabda ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan. Berkati terus kami ya Tuhan, supaya tetap selalu rindu untuk mendengarkan sabda-Mu dan menyampaikan sabda-Mu dimanapun berada. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan, supaya dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, Papa Mama, anak-anak, dan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semuanya diberi kesehatan dan selalu berada di dalam bimbingan Tuhan. Renungan hari ini kita mengambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Dalam firman tersebut tertulis, "Karena namaku kalian akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang." Keberadaan para pengikut Yesus Kristus di seluruh dunia mengalami berbagai macam perlakuan sesuai dengan budaya, kebiasaan, sikap hidup masyarakat setempat. Ada orang Katolik yang sendirian di tengah masyarakat yang semua anggotanya beragama sama
tetapi bukan Katolik. Ada orang Katolik yang hidup di tengah masyarakat dengan berbagai agama. Ada orang Katolik yang tinggal di tengah-tengah umat Katolik. Sikap umum kepada orang Katolik yang tinggal sendirian tentu saja bermacam-macam. Ada masyarakat yang bersikap terbuka dan menerima. Ada masyarakat yang langsung tidak senang. Ketidaksenangannya tidak terungkapkan. Tetapi ada masyarakat yang memang berkecenderungan dan langsung secara terbuka menghina, menakut-nakuti, menyindir, mengejek, menyingkirkan, dan memperkarakan. Bagaimana kita memahami tulisan dalam Injil Lukas? Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Dalam merenungkan ungkapan Injil Lukas tersebut, janganlah orang menangkapnya secara keliru bahwa semua orang Kristiani harus mengalami seperti itu. Dianiaya, dipenjara, disiksa, diperkarakan, lalu kalau tidak begitu, orang menganggap bukan orang Kristen sejati. Memang ada orang Kristiani yang mengalami dianiaya, diperkarakan, dibunuh, disingkiri dalam kondisi budaya politik, agama, keyakinan tertentu, seperti yang terungkap pada Injil tersebut. Jika itu memang terjadi, bukan hal mustahil. Para pengikut Yesus harus siap, tetap setia, dan berani menyandangnya. Itulah panggilan Yesus meminta kita untuk bertahan. Kita juga tidak diminta untuk memikirkan kata-kata pembelaan untuk membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Kita hanya diminta untuk bertahan. Mari kita melihat guru kita. Bukankah ia dipersalahkan hingga dihukum mati di salib? Apakah ia membela dirinya? Bukankah dia bertahan dalam kesulitan dan deritanya? Bertahan tidak membuat kita kalah dan hilang. Bertahan justru membuat kita mampu menghentikan kekerasan dan mengubah situasi dengan jalan yang tidak biasa.
bukankah dengan kematiannya Yesus tidak hilang dan sirna? Justru Ia mengubah segala-galanya menjadi baru. Kita pun mampu mengubah keluarga, gereja, masyarakat, dan lingkungan kita menjadi baru. Untuk itu, kita harus bertahan di dalam iman di tengah segala kesulitan dan tantangan. Yesus, guru kita, telah membuktikan dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Bertahan dalam kesusahan, siksaan, dan dalam iman. Membuat baru segala pandangan. Marilah kita bertahan dan mengubah segalanya menjadi baru. Papa, Mama, anak-anak, dan Bapak Ibu semuanya, demikian renungan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, bahwa hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Semoga melalui firman-Mu ini, Engkau membimbing kami dalam setiap kehidupan kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang baik. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk selalu berbuat kebaikan bagi sesama. Bunda Maria, Bunda Kristus, dan Bunda kami, terimalah puji dan salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada renungan esok pagi. Selamat beraktivitas. Sukses selalu. Tuhan memberkati.